Ya, hello guys. Pada hari ini saya mau kasih nih tips and trick ketika mau melakukan sidang. Apa aja yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Yang pertama, kita harus isi SKPI di Lintar. Jangan lupa untuk isi SKPI. Nah, pastikan isi SKPI itu lebih cepat ya. Eh, jadi pas mau mulai bimbingan, kalau bisa udah isi SKPI. Kenapa? Karena nanti yang ada membludak datanya, terus nanti di ACC-nya tuh lama sama jurusan gitu. Nah, yang kedua itu kita harus buat jurnal. Nah, nanti contoh jurnal seperti berikut. Nah, ini adalah contoh jurnal ya. Nah, ini judulnya, oke. Terus ini nama saya dan ini nama dosen pembimbing. Ini harus selalu diingat ya. Terakhir itu nama dosen pembimbing. Nah, ini abstraknya ada bahasa Inggris, ada lagi bahasa Indonesia ya. Udah, jadi pokoknya intinya jurnal itu rangkuman dari skripsi kalian ya. Nanti kalau caranya gimana, kalian bisa eh, cek ya di website Untar panduan untuk jurnal. Nah, jurnalnya juga saya akan cantumin ya di deskripsi ya. Yang ketiga, kita harus melakukan Turnitin. Berikut cara penggunaan Turnitin. Ya, berikut dokumen-dokumen yang diperlukan eh, dalam melakukan Turnitin. Pertama ini judul kita ya, cover kita, terus bab 1 sampai bab 5. Jadi kalau seandainya daftar pustaka, daftar gambar, daftar isi, ataupun kata pengantar, itu nggak usah dimasukin buat melampirkan Turnitin. Dan ingat, dalam melampirkan Turnitin, filenya itu harus di dalam bentuk Word ya. Harus dalam bentuk Word. Nah, setelah itu kita juga scan kita punya formulir bimbingan, jangan lupa ya. Setelah itu kita kartu bimbingan juga jangan lupa di-scan. Oke. Nah, setelah itu kita harus kirim ke email turnitin@fe.unta.ac.id ke sini ya. Nah, jadi tuh kita lampirin tuh eh, dokumen kita nih yang dari cover plus bab 1 sampai bab 5, kartu bimbingan sama formulir bimbingan udah dikirim semua. Oke, terus kita tulis deh. Terus langsung kirim. Nah, nanti nanti hasilnya itu kurang lebih 3 hari. Nah, kalau seandainya dalam 3 hari itu nggak ada email balasan, itu artinya kemungkinan Turnitin kalian lulus. Dan kalian ambil hasil Turnitin di eh, jurusan. Ya, di jurusan. Tapi kalau seandainya Turnitin kalian nggak berhasil nih, nggak lolos, maka biasanya ada email balasan bahwa Turnitin kalian itu nggak lolos. Kalau seandainya eh, melampaui batas batas plagiarism gitu. Oh ya, kalian juga jangan lupa, sorry, kalian juga jangan lupa, kalian harus tulis subjeknya seperti ini ya. Jadi Turnitin underscore akuntansi underscore nama lengkap kalian, oke, underscore nim kalian. Jangan lupa ya. Yang keempat, kita harus buat PPT. Nah, guys, buat PP itu jangan terlalu banyak-banyak ya. Yang penting tuh ada 4 aspek. Pertama pendahuluan, yang kedua hipotesis, tiga metode, yang keempat hasil. Ya, inilah berikut contoh PPT-nya ya. Ya, jadi dikit banget ya. Eh, Pertama ini kan judulnya nih. Terus yang kedua pendahuluan yang bab 1 kalian. Terus ini ada model penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, mau kesimpulan, keterbatasan juga. Udah itu aja. Nggak boleh banyak-banyak, paling sama thank you gitu kan. Nah, ingat waktu sidang dosen kalian tuh pertama nggak mau terlalu bertele-tele gitu. Biasanya kalian cuma dikasih waktu buat presentasi itu selama 5 menit. Ya,
Jadi kalian tahu dong, berarti sisanya itu disuruh ngapain? Berarti akan ditanya-tanya soal teori gitu. Nah, adapun beberapa hal yang harus kalian pelajarin. Ada 4 step kalau menurut pribadi saya ya. Kalian harus belajar mata kuliah yang dimana mata kuliah itu dosbing kalian tuh ngajar gitu. Nah, sebagai contoh, kalau dosbing kalian tuh ngajar DDA sama AKBI, ya kalian belajar itu. Nah, yang kedua, pelajaran-pelajaran yang akuntansi dasar gitu, kayak DDA, itu kalian harus pelajarin. Nah, yang ketiga, pelajaran lain yang masih berkaitan dengan akuntansi. Sebagai contoh, Akmen, Inter, ataupun Advance gitu. Itu kalian harus pelajarin. Nah, yang keempat itu bolehlah kalau kalian tuh pelajarin pelajaran selain akuntansi gitu. Mungkin kalian belajar ekonomi pembangunan dan sebagainya. Itu ada 4 step tuh. Cuma biasanya saya pun pas mau sidang ya, cuman belajar sampai step ketiga gitu. Udah nggak keburu soalnya waktunya. Nah, ini contoh PPT tadi dikasih tahu ya. Sekarang saya mau peragain nih bagaimana sih cara presentasi pas sidang. Selamat siang Bapak A, Bapak B, dan Bapak C. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk menguji saya. Nama saya Ricky Samuel Makinto dengan NIM 125160125 dengan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan industri manufaktur di BI. Nah, Bapak Ibu, tahun penelitian yang dipakai dalam skripsi saya adalah tahun 2016 sampai 2018. Nah, adapun hal-hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul tersebut. Jadi modal yang sangat besar itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan tentunya dalam melakukan ekspansi untuk membangun pabrik baru, membeli aset tetap, dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah sumber modalnya itu dapat diperoleh dengan 2 cara. Pertama dari penerbitan saham, yang kedua melalui pinjaman kredit. Perusahaan yang melakukan penerbitan saham adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia ataupun perusahaan yang sudah go public, di mana publik dapat mengetahui informasi perusahaan secara terbuka gitu. Nah, sehingga manajemen ini harus memaksimalkan nilai perusahaannya. Nah, kenapa? Karena nilai perusahaan akan mencerminkan kemakmuran pemegang saham. Apabila nilai perusahaan meningkat, maka kemakmuran pemegang saham meningkat. Apabila nilai perusahaan menurun, maka kemakmuran pemegang saham menurun. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena dalam penelitian ini, nilai perusahaan menggunakan proxy price to book value, di mana harga closing price dari harga saham tersebut dibagi dengan harga buku. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan investor dalam menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Yang pertama, kondisi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, prospek keuntungan di masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, model penelitian saya ini seperti berikut. Nah, jadi hipotesis pertama, pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, struktur modal memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, laba per saham memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Nah, pertumbuhan saham saya proksikan dengan growth, di mana nilai total aset tahun tersebut dikurangi dengan nilai total aset tahun lalu dibagi dengan nilai aset tahun lalu. Nah, struktur modal itu diproyeksikan dengan DAR, di mana total debt dibagi dengan total equity. Yang ketiga ada profitabilitas, yang diproyeksikan dengan return on equity, di mana net income dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua adalah laba per saham, di mana net income after tax dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Metode penelitian yang ada di skripsi saya. Pertama, desain penelitiannya itu adalah deskriptif, di mana desain penelitian deskriptif menjelaskan suatu pengaruh. Yang kedua adalah
datanya itu adalah data sekunder industri manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2018 yang diambil dari www.idx.co.id. Nah, adapun teknik pemilihan samplingnya, yaitu purposive sampling atau judgmental sampling, di mana sampling diambil berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sehingga terdapatlah ukuran sampel sebanyak 46 perusahaan. Nah, jadi karena ada 3 tahun buku, jadi total ada 138 data. Nah, analisis data saya menggunakan uji statistik deskriptif. Nah, dengan model data panel, put square, fixed effect model, dan random effect model. Nah, sehingga terdapatlah pemilihan estimasi model data panel, yaitu uji Chow dan uji Hessman. Karena uji Chow-nya telah berhasil, saya lanjutkan dengan uji Hessman, dan berhenti di situ uji Hessman, sehingga yang diambil adalah fixed effect model. Adapun asumsi analisis data. Pertama adalah uji koefisien determinasi adjusted R-square. Yang kedua uji F secara simultan dan uji T secara parsial. Dan hasil penelitiannya sebagai berikut. Uji Chow, fixed effect model yang terpilih, dan uji Hessman adalah fixed effect model juga yang terpilih. Sehingga berhentinya di fixed effect model, dan hasil penelitian sebagai berikut. Di mana growth tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, debt to equity ratio memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, pengaruh positif, return on equity dan EPS tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana signifikansi yang dipakai dalam penelitian saya adalah 5%. Bapak Ibu, growth tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena bisa saja perusahaan yang membeli aset-aset tersebut, aset itu tidak digunakan secara efektif, bisa saja karena adanya pemborosan. Nah, debt to equity ratio memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Mengapa begitu? Karena perusahaan yang melakukan utang akan dilihat investor merupakan perusahaan yang melakukan ekspansi. Kenapa? Karena waktu perusahaan mau melakukan utang, maka investor ini yakin bahwa manajemen itu sudah mempertimbangkan kebijakan utang tersebut dan sudah berani mempertanggungjawabkan utangnya, dan dinyatakan bahwa perusahaan tersebut punya cash flow yang baik, sehingga itu akan menarik minat investor, sehingga banyak investor yang berinvestasi pada saham tersebut, yang menyebabkan demand saham tersebut meningkat, sehingga closing price-nya meningkat, dan itu secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, return on equity tidak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Mengapa begitu? Mungkin bisa saja manajemen itu menggunakan si labanya perusahaan untuk melunasi utang-utangnya ataupun membeli aset-aset lebih lagi, tetapi return on equity masih menjadi suatu patokan investor. Mengapa? Karena manajemen sendiri juga tidak mau mengecewakan investor, sehingga masih memikirkan pembagian dividen kepada investor dan sebagainya. Begitu juga dengan earning per share. Kesimpulannya apa? Pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur modal memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas dan laba per saham tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, Bapak Ibu, penelitian ini memiliki keterbatasan, di mana penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel, di mana masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Sekian presentasi saya mengucapkan terima kasih. Nah, terus kita juga jangan lupa membuat poster. Berikut posternya. Nah, kalian ini kan biasanya disuruh juga nih membuat poster kan, sebagai pemenuhan syarat skripsi. Nah, inilah contoh poster itu seperti ini nih. Pokoknya warnanya nggak harus sama, boleh kalian modifikasi sendiri, gradiennya dan sebagainya gitu ya. Tapi ya strukturnya tuh harus seperti ini gitu loh. Nah, ini contoh judulnya gitu kan. Terus ini harus ada logo Untar nih, ya. Ingat logo Untar kalau kalian
search di internet kan tulisannya cuma fakultas ekonomi. Kalian harus searchnya itu yang tulisannya fakultas ekonomi dan bisnis gitu. Nah, ini nama kalian dan nama dosen pembimbing kalian gitu ya. Ini nama universitasnya. Terus ini keywordnya. Keyword itu isinya ya variabel dependent dan independent kalian gitu. Nah, ini fenomenanya nih. Fenomena tuh biasanya tuh yang kalian akan rangkum nih. Maksudnya fenomena itu kamu rangkum dari pendahuluan gitu, yang latar belakang. Nah, ini kamu rangkum. Jadilah fenomena gitu. Pokoknya fenomenon ini isinya bab 1 aja gitu. Latar belakang. Nah, terus ini teori-teorinya nih. Ini yang di bab 2 nih. Di teorinya, oh ini kan ada pakai agensi teori, packing order teori, sama signaling teori. Nah, kalian harus buat kayak gini nih, jadi kayak infografis gitu. Nah, ya abis itu kalian nih, resultnya kalian bikin kayak gini deh. Ini kan yang dari bab 4 nih. Kayak begini, terus conclusionnya, limitation and implicationnya, sama referensinya. Jadi referensinya tuh nggak usah semuanya ya. Kan kalau deskripsi itu panjang banget. Ya kalian rangkum aja, masukin aja 3 atau 4 yang apa ya, sebagai referensi dari fenomena ini loh. Jadi apa ya kalau kita bilang ya, pokoknya yang referensinya itu yang berkaitan dengan fenomena dan teori kalian aja gitu, 3 aja gitu. Nah, setelah itu ada juga beberapa dokumen yang diminta oleh prodi dan jurusan. Nah, sebagai contoh jurnal, satu buah jurnal kita print, dan satu buah CD yang isinya itu jurnal kita juga, tapi dalam Word. Buat apa? Buat di ACC sama mereka gitu. Nah, setelah di ACC kan kita ambil lagi tuh besoknya. Nah, setelah itu kita serahkan ke ADAK jurnal tersebut. Nah, adapun dokumen yang dibutuhkan oleh ADAK, pertama 4 buah hardcover. Jadi yang kita akan serahkan tuh 3. Kenapa? Karena 3 itu buat penguji kita. Nah, 1 itu buat kita. Nah, setelah itu kita serahin juga jurnal yang udah di ACC sama Kaprodi. Setelah itu kita menyerahkan 1 buah USB gitu, yang isinya jurnal kita, PPT kita, sama skripsi kita. Udah ada dalam 1 USB itu.